Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Rabu 12 Oktober 2022. Seperti biasa, bahan bacaan kita ambil dari bacaan Ekaristi harian hari ini. Bacaan pertama dikutip dari surat kepada jemaat di Galatia bab 5 ayat 18-15, di mana Paulus mengingatkan kembali kepada kita lewat jemaat di Galatia. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan keinginan kedagingan dengan hawa nafsunya, dan hendaklah hidup di dalam bimbingan dan gerakan Roh Kudus Allah. Sedangkan pada bacaan Injil, kembali Yesus melanjutkan kritikannya kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, di mana mereka melakukan hukum-hukum tetapi mengabaikan yang pokok, yakni cinta kasih. Mereka suka menerima penghormatan di pasar, di jalan-jalan, di rumah-rumah ibadat, tapi mereka hatinya penuh dengan rampasan. Pendek kata, orang Farisi dan ahli Taurat dikritik Yesus karena hanya mengikuti kedagingan dalam hidupnya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kita ingin melihat bacaan pertama lebih dahulu, di mana Paulus ingin menegaskan dan mengingatkan kepada kita lewat jemaat di Galatia bahwa dengan pembaptisan kita menjadi milik Kristus. Kita menjadi anak-anak Allah yang tidak lagi hidup di bawah perhambaan hukum Taurat. Maka kita diajak meninggalkan sifat-sifat kedagingan, yaitu percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, kedengkian, pesta pora, dan kemabukan. Karena kedagingan kita ini sifatnya mengumbar hawa nafsu, tapi kita diajak untuk hidup di dalam gerakan Roh Kudus Allah yang ditandai dengan sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pendek kata, kita mengikuti gerakan roh dan kita salibkan kedagingan kita. Tetapi kita ingat tidak mudah, karena dunia membujuk kita, menggoda kita, dan kita seringkali terlena atas godaan itu. Maka yang seringkali kita ikuti adalah keinginan daging. Kalau kita melihat dunia sekarang ini, mereka
hanya mengikuti kedagingan mereka. Yang penting apa yang menguntungkan bagi saya. Tidak penting yang lain berbuat bagaimana. Oleh Santo Paulus dan juga oleh Injil hari ini, kita diingatkan untuk menyalibkan kedagingan, menyingkirkannya, meninggalkan hukum-hukum lama, dan kemudian mengikuti hukum baru yang dipandu oleh gerakan Roh Kudus Allah sendiri. Oleh karena itu, kita boleh bertanya dalam diri kita masing-masing, selama ini tindakan kita didasarkan atas keinginan daging ataukah karena gerakan-gerakan roh yang membimbing kita? Memang tidak mudah bagi kita untuk selalu mengikuti gerakan Roh Kudus Allah, karena kita berhadapan dengan dunia yang semakin menggoda, memberikan iming-iming kepada kita. Kita diajak untuk tidak lagi mementingkan kepentingan kedagingan, tetapi gerakan roh yang mengarah kepada cinta kasih, pengampunan, kerendahan hati, dan yang paling utama cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Kita diajak agar tidak puas dengan gerakan-gerakan yang nyata, yang nampak saja, tetapi seringkali menjerumuskan kita kepada kehidupan kedagingan. Kita diajak untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang mendasarkan pada cinta kasih. Gerakan roh hendaknya kita pelihara agar hidup kita selalu dikuasai oleh gerakan roh itu yang senantiasa ditandai dengan hidup penuh sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, sikap lemah lembut, dan yang terpenting juga adalah penguasaan diri dari hawa nafsu. Kalau kita mampu untuk hidup dengan cara ini, maka kita akan semakin pantas disebut sebagai anak-anak Allah yang hidup bukan berdasarkan kedagingan, tapi hidup berdasarkan bisikan dan gerakan Roh Kudus Allah. Sekali lagi, pertanyaan yang kita renungkan, selama ini kita hidup berdasarkan nafsu dan kedagingan kita, ataukah kita hidup berdasarkan gerakan dan bimbingan serta bisikan Roh Kudus yang akan membawa kita kepada martabat sebagai anak-anak Allah yang sejati. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur lewat kedua sabdamu kami kau ingatkan agar kami menyalipkan, meninggalkan sikap-sikap kedagingan dan hawa nafsu kami, dan mengganti dengan sikap yang ditunjukkan oleh Roh Kudus Allah sendiri. Biarkanlah roh itu menguasai kami
sehingga kami mampu menyingkirkan, menyalibkan kedagingan kami, hawa nafsu kami, dan kemudian mengikuti kehendak-Mu lewat gerakan Roh Kudus, agar akhirnya hidup dan karya kami dikuasai oleh semangat kasih. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit, yang sedang menderita, yang mengalami banyak tantangan dan kesulitan, yang juga mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Semoga senantiasa Kau jamah, Engkau dampingi, Engkau berkati, sehingga mereka yang sakit segera sembuh, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya tantangan kesulitan Engkau bantu menguraikan, dan yang kesulitan dalam hal ekonomi Engkau bantu sesamanya. Semoga dengan demikian kami semakin mampu menyadari kehadiran-Mu, dan dengan demikian hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga masih ingin berdoa untuk saudara kami Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau kuatkan, Engkau jaga, Engkau dampingi, sehingga penyakitnya pulih, Engkau angkat dan Engkau sembuhkan. Biarkanlah Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing, menangani dia dan keluarganya. Jagailah, sembuhkanlah, dan kuatkanlah. Dan semoga Engkau berkenan senantiasa membimbing, memberkati kami semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya tetap mengingatkan dan mewajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan, sehingga akhirnya banyak orang mengalami kekuatan menghadapi tantangan virus corona. Perkuat imun, pakai masker, cuci tangan, dan vaksinasi booster, agar kita sungguh-sungguh dikuatkan dalam menghadapi tantangan-tantangan itu. Atas nama kongregasi MSF, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kepedulian panjenengan semua di dalam mensukseskan misi MSF dengan mengumpulkan dana yang ada dengan hasil yang lumayan banyak. Semoga Tuhan berkenan membalas kebaikan panjenengan semua, dan dana itu berguna untuk membantu romo-romo dan puder yang berada di medan misi. Masih diingatkan untuk berkontribusi dalam pembangunan gedung serbaguna dengan caranya masing-masing, doa-doa, tenaga, dan dana lewat amplop yang tersedia, lewat kolektor pembangunan, lewat transfer atau scan barcode, sehingga pembangunan bisa segera terselesaikan. Prinsipnya sithik ora ditampik, akeh saha pikoleh. Sedikit tidak ditolak, banyak semakin diharapkan. Semoga dengan dana kita akhirnya gedung serbaguna akan segera terwujud dan dapat dipakai dengan sebaik-baiknya. Saya undang umat tetap untuk ke gereja karena sudah tanpa kuota, bebas. Bisa pilih Sabtu sore jam 5, Minggu pagi jam 7, atau Minggu sore jam 5. Semoga pelayanan kita, semoga seluruh karya kita untuk gereja senantiasa diberkati oleh Tuhan.
Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, Tuhan memberkati.